Tuahamu amanami dot inanami, alain nang Roma prosesi akapadita dot sudi akan anak kota sekolah minggu rap mahita jojong. Naik lagi biar kelihatan ya. Ayo naik lagi biar kelihatan. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus
yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Terlebih jika kita dapat bernapas dan bersama-sama beribadah kepadanya di pesta Pareheon Sekolah Minggu HKBP Kebayoran Baru hari ini. Semua itu karena rahmat dan kasih setianya kepada kita. Karena itu, marilah kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berjabat tangan ke kiri dan ke kanan. Selamat hari Minggu. Selamat Pareheon Sekolah Minggu. Marilah kita bersukaria, kita bernyanyi, dan sambil kembali ke tempatnya masing-masing. Ayo, ini kasih salibnya kasih. Sini, salibnya kasih di sini. Ya. Ayo kita punya. Pada ibadah hari ini, kita juga merayakan Pesta Kebangunan Anak Sekolah Minggu. Anak-anak adalah anugerah Tuhan. Atas keluarga, gereja, dan bangsa kita, patutlah kita mensyukurinya dan memohon agar Tuhan terus membentuk mereka menjadi anak-anak kesukaannya. Kita bernyanyi Sadarion, Sadarion, Arini Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan,
sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersuka cita dan mengucap syukur atas segala kasih dan rahmat-Mu. Rahmat-Mu yang terbesar adalah dengan memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami. Kuatkanlah kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa kami, menghidupi segala pengorbanannya, dan mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap kekuatan, dan akal budi kami. Berkatilah anak-anak-Mu ini yang pada hari ini melaksanakan pesta kebangkitan sekolah minggu. Ajari agar mereka menjadi kesukaan di hadapan-Mu dan sesama manusia. Terlebih anak-anak-Mu ini tidak malu menjadi orang Batak, apalagi malu mengikuti dan menyaksikan Engkau. Bimbinglah gereja-Mu, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua agar dapat mendidik dan menjadi teladan bagi mereka. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dan sahabat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 547 ayat 2 dan 4. Patik Parjolo, Audo Jahowa debatam, Nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala, dan jadi sumanonmu manang aha nadi, banua ginjeng dohot nadi banua tonga, ono di nadi bagasan aek nadi toruni tano, Yanggo tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon gowarni debata, Yanggo soture dalanna. Aihona uhumna do sogot akka nama arsineang di gowarna. Patik paopathon, ingot hamuma pawediahon awi mingguwe, dina onom awi ma ulah hamuna sialonmu.
Alayanggo ari papituhon i ari paradiana ni Jahowa de batam doi. Nang jadiho manggula anggo na sadari i manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodipi pinahanmu ro dipangisi ni huta ni halak pena manga bebati hutam. Ai dina onom ari di dompa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isinya. Dung i maradian do ibana di ari papituhon i dibahen ido umbahen na dipasu-pasu de bata Jawa ari paradiana na ijala di parbadia. Patik palimahon. Ikon pasang aponmu do natorasmu asamatuaho. Jalaleleng mangolu di tanon na nilehon ni Jahoboa de batam diho. Patik paonompon unang ho mamuno. Patik papituhon unang ho manggalakop. Patik pawaluhon unang ho manangko. Patik pasiahon, unakko olo makatindakon hata nasututu maralohon dengan jolma. Patik pasapuluhon, dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dan jadi haliangan ni roham dongan hari ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang melambuna, manang hodana, manang dia penghunggas ni donganmu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Balik. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami telah bergelimang dosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami, tetapi ingatlah kami sesuai kasih setia-Mu karena kemurahan-Mu.
Tuhan, ampunilah kami karena sering menyedihkan hati orang tua kami. Tolonglah kami untuk mencintai firman-Mu, tekun berdoa, dan suka berbuat baik. Ajari kami untuk tidak malu menyaksikan Engkau dalam hidup kami, agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ada begitu banyak anak-anak yang terluka dan mengalami kekerasan, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat, korban perang, kemiskinan, dan kemajuan zaman. Anak-anak yang kehilangan pegangan, arah, dan masa depan. Padahal mereka anugerah-Mu yang menjadi tunas harapan bangsa dan gereja-Mu. Pulihkanlah setiap keluarga dan mampukan gereja-Mu memperlengkapi mereka menjadi pembawa kabar baik-Mu dan menjawab tantangan dan arus zaman. Kasihanilah kami, Tuhan. Tuntun kami dengan Roh-Mu untuk hidup dalam hormat dan takut kepadamu sepanjang menumpang di dunia ini. Ajar kami menghayati pengorbanan yang kemenangan-Mu, agar kami menjadi pemberita Injil yang berhikmat, bersemangat, dan bersukacita. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 2. Firman Tuhan pada pesta kebangkitan sekolah minggu HKBP Kebayoran Baru hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel.
Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 549 ayat 2 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengar warta jemaat minggu ini. Titing di Huriata Minggu tanggal 5 Maret 2020. Na perjolo guarne minggu sadarion ima minggu reminiscere dohot topik di pitori alani haporsiaun. Na paduahon pertanyaan sektor. Hari Rabu tanggal 8 Maret 2020 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do pertanyaan sektor Marsada. Nani hasuhuton ni keluarga Bisdok Simanjuntak Sintua Riri Boru Simarmata, doho keluarga Roy TPH Simanjuntak, Maria Kristi C Rorim Pandei Boru Simarmata, maringanan di Serbaguna A. Nani uluhon ni pendeta Liston Butar-Butar. Na patuluhon sekolah minggu. Sadarion minggu tanggal 5 Maret 2020 di permingguan bahasa Batak pukul 8 WIB, dohot bahasa Indonesia pukul 8 WIB
di patupa huriata do parheheon sekolah minggu, mardo mutusi parmenggion ayana kota remaja maringanan di serbaguna B. Daftar pemenang lomba parheheon sekolah minggu Boy Mata Jaha di Warta Cetak. Napau Paton Seminar Remaja Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Sabtu tanggal 11 Maret 2020 pukul sia sahatu pukul 15 WIB di Patupado Seminar Remaja Distrik Walu DKI Jakarta dohot nara hubung Pendeta Ridhoi Batubara mariganan di HKBP Kernolong Palimahon Seksi Lansia. Hari Selasa tanggal 7 Maret 2020 pukul sia 30 sahat tu jam pukul 12.30 WIB di Patupado pertanyaan dohot perayaan hari ulang tahun lansia napa 42 hon maringanan di gereja. Pinangido tusude anggota lansia HKBP Kebaran Baru asamat dohoti ulauni. Paunopon ibadah dohot doa bersama seksi sosial. Hari Selasa tanggal 7 Maret pukul 10 pitu WIB di Patupado ibadah doa bersama Dewan Diakonia Turuas Namar Sahid naniuluhon ni Pendeta Perison Razoki Pasaribu Papi Tuhon permohonan bantuan pembangunan gereja. Hari Minggu tanggal 12 Maret 2020 diganuk parmingguon dibagi hodo amplop ima songon tupakta laho mengurupi pembangunan ni gereja HKBP Resort Lagu Putih Habicaran. Amplop Boy Mata Pasahat disabung nadong di Patupa di Pitu keluar. Pawaluhon poti parasian sosial gereja. Di parade do poti parasian songon sarana pengumpulan dana tu kegiatan sosial gereja. Turuas nanaing berkontribusi manang manubang Boy Ma di Pasahat marhite poti parasian nadong dipitu masuk ni gereja. Tuhat tama nama masuk-masuk. Pasiahon formulir pokok doa. Turuas nanaing ditanyakon secara pribadi Boy Ma mengisi formulir pokok doa nadong di meja satpam. Pasapuluhon selamat ulang tahun Ari Hadu Tubuh dohot ulang tahun Ari Perbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriata Pasahaton selamat ulang tahun Ari Hadu Tubuh dohot selamat ulang tahun Ari Perbagason. Tusude ruas ni Huria natubu manang marbagas di tanggal 7 sahat tu tanggal 10 Maret. Saya tuhat tama nama masu-masu molo tungadong ruas ni Huriata naso tarsurak dope di guarna di titing na ulang tahuni di Pabuama tuganup situa di sektor na manang tu sekretariat. Pasa pulsadahon parpudi akka titing naso ni jahahon hobar tu titing cetak sadarion denggam mata jaha songanima saha ni titing di Huriata di bagasan minggu sadarion taingot bema manangakoni tujolo ni tuhatta. Pada pesta parheon sekolah minggu hari ini akan disampaikan kata sambutan yang pertama mewakili anak sekolah minggu yaitu Jereli Sitompul dan Gerald Sitompul. Selamat hari Minggu, opung, amang, ina, abang, kakak semua. Namaku Jereli Sitompul. Namaku
Aku Gerald Sitompul. Pada kesempatan ini kami mau mengucapkan terima kasih untuk Opung, Papa, Mama yang sudah mengajak kami ke sekolah minggu. Terima kasih juga untuk kakak dan abang guru sekolah minggu, semua abang pendeta, dan semua parhalado yang mengajarkan firman Tuhan kepada kami. Di hari perayaan ini, doakan kami untuk semakin bertumbuh bersama dalam Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Horas. Terima kasih Gerald dan Jerely. Selanjutnya mewakili panitia Parheheon. Shalom. Shalom. Amang, Inang, Opung, Kakak Noposo Bulung, remaja dan adik-adik sekolah minggu yang tersayang. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Nya pada hari ini kita dapat merayakan Parheheon atau kebangkitan sekolah minggu. Atas berkat karunia Tuhan, kerjasama orang tua murid dengan guru sekolah minggu, pendeta dan sintua, serta semangat adik-adik sekolah minggu, kita dapat membuat kegiatan sekolah minggu berjalan dengan baik, yang terlihat dari jumlah kehadiran anak-anak sekolah minggu yang selalu bertambah di setiap tahunnya dan kegiatannya yang semakin beragam. Kiranya anak-anak sekolah minggu HKBP Kebayoran Baru dapat semakin mencintai Tuhan Yesus, semakin rajin berdoa dan membaca Alkitab bersama-sama dengan seluruh keluarga di rumah. Kami, guru sekolah minggu, juga hendak mengucapkan terima kasih kepada para pendeta, Dewan Koinonia, pengurus sekolah minggu, dan seluruh orang tua murid yang selalu dengan tangan terbuka mendukung dan membantu kami dalam menjalankan seluruh program sekolah minggu. Kiranya seluruh pelayanan kita dalam membimbing adik-adik sekolah minggu dapat menjadi penerus gereja kita dan menjadi persembahan yang indah untuk Tuhan. Akhir kata, mari kita bersama-sama selalu menyemangati, mendorong, mengantar, dan mendampingi adik-adik sekolah minggu ke gereja, aktif dalam kegiatan di gereja agar iman mereka semakin bertumbuh, dan melalui hal itu, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kata sambutan mewakili Dewan Koinonia. Anak-anakku, selamat Parheheon sekolah minggu Horas. Di hita saluhutna natua-tua nami, guru sekolah minggu dan juga anak sekolah minggu yang terkasih. Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab mereka orang yang mempunyai kerajaan surga. Alkitab di dalam firman Tuhan tersebut memberi suatu penjelasan kepada kita semua bahwa yang pertama, bahwa anak-anak itu adalah harta yang berharga. Dia adalah hadiah yang terindah dari Allah kepada kita semua sebagai orang tua. Kita bisa ingat bagaimana Abraham dan Sarah di usia mereka yang sudah lanjut pun Allah tidak melupakan janjinya memberikan mereka anak. Dari sini kita bisa melihat bahwa anak itu penting. Anak itu
bagian daripada Allah mengembangkan kerajaannya di dunia. Yang kedua, anak-anak itu perlu kita ajarkan untuk membangun relasi dengan Allah, dengan Tuhan penciptanya. Kita saja sebagai orang tua diajarkan untuk terus mencoba membangun relasi dengan Allah. Dari sini kita juga harus bisa memahami bahwa anak-anak ini juga harus kita ajarkan untuk bisa dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Oleh karena itu, gerejalah menjadi tempatnya. Di dalam gereja, anak-anak ini akan bertemu dengan teman-temannya. Di dalam gereja, anak-anak ini akan diajar oleh guru sekolah minggunya. Di dalam gereja, mereka bisa mengenal siapa itu Tuhan Yesus yang telah mengorbankan nyawa di kayu salib. Di dalam pandangan para pakar, gerejalah tempat yang terbaik untuk mengembangkan inteligensia emosi. Inteligensia emosi inilah nanti yang akan merangsang kemampuan kognitif sehingga mereka mampu berinteraksi dengan sekitarnya. Dan sudah bisa disimpulkan, anak-anak yang mempunyai kemampuan kognitif dan bisa berinteraksi dengan sekitarnya, inilah anak-anak yang akan menyongsong masa depannya dengan cemerlang. Terima kasih kepada guru sekolah minggu. Terima kasih untuk semua apa yang telah kalian lakukan bagi anak-anak kita, bagi anak-anak Tuhan. Terpujilah Tuhan, Tuhan menyertai kita. Horas. Persembahan pujian dari anak sekolah minggu.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 848 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Sadia margana
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita minggu ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat 5, ditambah ayat 13 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi ia beroleh tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat 13 sampai 17. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya adik-adik sekolah minggu, selamat pareheon bagi sekolah minggu. Ayo adik-adik sekolah minggu, selamat pareheon sekolah minggu. Iya. Siapa yang bersuka cita hari ini? Waduh, terima kasih. Apalagi anak sekolah minggu yang nyanyi ke depan tadi, senang sekali. Kenapa sedang adik-adik tadi maju ke depan nyanyinya? Karena boleh ambil bagian. Kita boleh bersama-sama menjadi saksi Tuhan Yesus melalui nyanyian kita, melalui pembacaan hukum Taurat, melalui apa yang bisa kita tampilkan di sini. Kita bisa bawa salib, bawa Alkitab, bawa lilin. Tahu nggak artinya itu salib? Salib adalah simbol penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan saya dan adik-adik semua. Lilin apa?
Dia rela hancur, habis, hangus untuk secercah sinar harapan. Dan juga tadi ada bawa Alkitab, adalah firman Tuhan yang menjadi kebenaran. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi dikatakan di sini ada orang durhaka, ada enggak kita yang ada di sini orang durhaka? Adik-adik sekolah minggu tahu orang durhaka? Tahu enggak durhaka? Tahu. Orang durhaka itu adalah yang melawan Tuhan, yang melawan orang tua, yang tidak sopan dengan orang tua, yang mau membentak-bentak mama dan bapaknya. Ada yang suka membentak bapak dan mamanya? Ada? Aduh. Iya. Satu aja, semuanya baik-baik ya. Jadi mulai hari ini jangan lagi ya, kalau masih mau membentak orang tuanya, melawan orang tuanya, melawan firman Tuhan adalah orang durhaka. Mau nggak disebut orang durhaka? Mau? Tidak kan? Tahu nggak cerita orang durhaka? Dari Sumatera Utara ada yang disebut dengan cerita Simbardan. Cerita Simbardan, tahu? Itu lagu Batak ada. Songo Simardani, songon Simardani, nalupa Marina, gitu. Dia malu sama ibunya. Karena dia sudah menjadi orang yang sukses, dia sudah menjadi orang yang kaya raya, dia kembali ke kampung halamannya, orang-orang memberitahukan anakmu Simbardan ada sekarang di pelabuhan, di Tanjung Balai. Mamanya karena sudah rindu sama anaknya, sudah lama tidak bertemu, sangat senang sekali. Mamanya pengen ketemu dengan anaknya, satu-satunya yang dilahirkannya, yang sudah lama pergi merantau, dan dia sudah menjadi orang berhasil. Tetapi apa yang terjadi ketika mamanya datang, ketika mamanya mau menciumi anaknya Simbardan, ketika mamanya mau memeluk bahwa dia sudah rindu, dia sudah lama menantikan kehadiran anaknya, apa yang dikatakan Simbardan? Aku tidak mengenal engkau. Siapa kau? Dia malu kepada ibunya yang miskin, yang susah, yang pakaiannya compang-camping. Dia malu kepada ibunya, padahal istrinya, permaisurinya, putri raja dari Malaysia itu mengatakan, kenapa malu kalau memang dia ibumu? Kenapa seperti itu? Tetapi dia mengatakan, aku tidak mengenal dia. Maka ibunya sedih, ibunya menangis, dan ibunya memegang buah dadanya mengatakan, engkau hidup dan dibesarkan dari buah dadaku ini. Dan dia katakan, kalau engkau tidak mengakui ibumu, terkutuklah engkau. Maka dia menjadi batu. Dan sekarang itu ada Pulau Simbardan di daerah Tanjung Balai Asahan. Kenapa? Malu punya ibu, karena ibunya sudah tua, susah, miskin. Masih ada enggak dari kita adik-adik yang mau menjadi orang durhaka? Mau? Seharusnya bangga kepada orang tuanya. Bangga dong kepada orang tua. Itu dikatakan titah kelima. Ayo sama-sama dulu kita mengucapkannya. 1, 2, 3, iya.
Sekali lagi yang kencang. Hormati 1, 2 ya. Hormatilah ayah dan supaya di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Orang yang menghormati orang tua, ayah dan ibu diberikan Tuhan 2 janji. Pertama, dia panjang umur. Yang kedua, dia akan diberkati oleh Tuhan hidupnya di dunia ini. Dan Yesus menyediakan sorga lagi bagi orang yang menghormati orang tua, yang taat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita ternyata menjadi orang durhaka karena dosa. Karena hukum Taurat telah melihat bahwa semuanya kita menjadi orang berdosa. Bahkan bukan hanya orang berdosa, tetapi menjadi orang durhaka. Menjadi orang durhaka itu dalam bahasa aslinya dikatakan asebes. Menjadi orang durhaka yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada firman-Nya, tidak taat kepada perintahnya, bahkan melawan, memberontak dari hadapan Allah. Orang durhaka. Maka kita tidak layak masuk surga. Maka kita tidak layak mendapatkan keselamatan yang daripada Allah. Semuanya kita karena dosa, karena melanggar Taurat, karena memberontak terhadap Allah, kita semuanya menjadi penghuni neraka. Mau enggak jadi penghuni neraka, adik-adik? Mau enggak? Emangnya apa neraka itu? Api yang senantiasa terus dipanasin. Dan orang berdosa, orang nakal, orang jahat itu akan dilemparkan ke sana. Ngapain dia di sana? Dia nggak mati. Kalau kebakaran kemarin terbakar bisa mati, ini nggak mati. Tetapi di mana ngapain? Dia menderita di sana. Coba di rumah aja kalau nggak ada AC, udah gerah kan? Bisa nggak sekarang tinggal di rumah, di sekolah nggak ada AC? Ke gereja pun udah gini langsung ngipas-ngipas gitu. Di neraka nggak ada AC. Orang jahat, orang nakal, para pemberontak akan dihukum oleh Allah di sana. Bukan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Selama-lamanya. Maka Allah tidak menginginkan kita menjadi penghuni neraka. Allah memikirkan, Allah merencanakan bagaimana caranya supaya manusia bukan penghuni neraka. Allah sendiri menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib, itu tadi salib, simbol penderitaan daripada Tuhan Yesus. Simbol penderitaan Allah. Allah solider. Allah mau menjadi manusia. Dia dihina. Dia dicerca. Dia diperlakukan tidak manusiawi. Bahkan dia dihukum, dibunuh, digantung di kayu salib. Darahnya tercurah untuk keampunan dosa kita. Allah mau membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Allah tidak menginginkan kematian orang berdosa itu. Allah menginginkan supaya kita selamat, supaya kita hidup. Maka Allah membenarkan kita bukan karena kita benar, bukan karena Mang Pendeta benar, bukan karena mama, bapak, opung kita benar, bukan karena adik-adik benar. Semuanya kita orang berdosa. Tetapi Allah tidak ingin kita
menjadi penghuni neraka. Allah ingin kita supaya menjadi penghuni sorga. Mau nggak menjadi penghuni sorga? Ada apa di sana? Kehidupan sukacita, bersenang-senang, tidak ada sakit penyakit, tidak ada lagi tangis dan ratapan. Semuanya bersukacita bersama-sama dengan Allah Tuhan Yesus di sorga. Itulah keinginan Allah dalam diri Yesus. Maka saya, Bapak, Ibu, adik-adik sekolah minggu, orang berdosa, dia tidak lagi mengingat dosa kita. Kita orang berdosa, orang yang tidak benar, dibenarkan. Dibenarkan. Dan kata dibenarkan bukan karena kita benar, tetapi yang namanya dibenarkan itu adalah karena anugerahnya, karena kasih setianya, karena dia kasihan melihat kita, karena kita tidak dapat bergerak dari diri kita sendiri, sehingga dosa kita tidak diperhitungkan lagi. Dia membenarkan. Kata dari kata logizetai menjadi kata logizomai. Dari kata aktif menjadi pasif. Kita aktif orang berdosa, tetapi kita bukan lagi karena benar, tetapi karena dibenarkan, sehingga bukan lagi dilihat dari perilaku kita, bukan lagi dari kehidupan kita sehari-hari yang jahat, yang nakal itu, tetapi karena dia mengasihi kita, dia membenarkan kita supaya kita selamat. Sama seperti Abraham yang menjadi nenek orang percaya. Sama seperti Abraham dipanggil oleh Allah, Abraham, engkau pergilah, tinggalkan bapakmu, ibumu, opungmu, semua sanak saudaramu. Kemana? Ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham mau enggak? Mau. Dia enggak macam-macam, enggak tanya, kemana Tuhan? Siapa yang akan kutemui di sana? Masa bapakku, ibuku, opungku, tulangku, dan baru ditinggalin semua? Enggak. Siapa yang akan kudapatkan di sana? Bagaimana kehidupan saya? Apa jaminan dari Tuhan bahwa saya akan aman, nyaman, selamat, kehidupan saya lebih baik di sana? Dia enggak tanya macam-macam. Tetapi karena Tuhan yang perintahkan, pergi, dia pergi. Tuhan memberikan 3 janji. Engkau menjadi bangsa yang besar, namamu masyhur, dan oleh engkau menjadi berkat. Dia dipanggil umur 75 tahun. Tetapi dia, walaupun dikatakan Tuhan menjadi bangsa yang besar, enggak langsung terjadi. Baru umur 100 tahun dia anaknya ada Ishak. Lama. Bahkan dia dalam hatinya, dia sudah berkata kepada Tuhan, mungkin Eliezer pembantuku itulah yang menjadi ahli warisku. Tapi Tuhan katakan tidak. Dia percaya, dia punya iman, dia punya keyakinan, karena Tuhan yang perintahkan dia lakukan. Gak banyak tanya. Setelah 25 tahun dia dipanggil, Tuhan memberikan, istrinya melahirkan, walaupun gak mungkin lagi, sudah tua bapak ibunya, tapi Tuhan memberikan, lahir Ishak. Bisa nggak lagi orang tua opung-opung melahirkan? Adik-adik sekolah minggu, masih bisa nggak opungnya melahirkan lagi? Gak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
umur 100 tahun, istrinya Sarah 90 tahun, punya anak. Setelah punya anak, anaknya itu sudah seperti kalian lucu-lucunya, begitu menyenangkan orang tuanya, bangga, pintar, baik. Sekarang Tuhan katakan, Abraham, persembahkan dong anakmu itu untukku di Bukit Moria. Apa yang terjadi? Abraham mau aja. Udah, karena Tuhan perintahkan, aku mau aja. Luar biasa. Coba kalau amang inang seperti itu, kalau ada anak yang lahir sudah lama ditunggu-tunggu, biasanya menjadi anak yang manja. Kebanyakan anak yang manja. Amang pendeta, anakku ini udah lama ditunggu-tunggu ini. Udah berobat kemana-kemana kami. Kalau dikumpulkan duit supaya anak ini ada, wah nggak tahu lagi lah banyaknya. Berapa kali gagal bayi tabung, berapa kali setelah ini ke sana kemari, dokter ini dan dokter itu. Akhirnya orang tua nggak kuat, sehingga si anak dimauin aja apa maunya. Dan setelah dia mulai anak-anak, remaja, menjadi salah asuh, dan udah besar menjadi sumber masalah. Banyak. Anak ini lama ditunggu amang pendeta. Jadi dia jangan dong sampai sakit, jangan sampai menangis, jangan sampai sedih, jangan sampai ada masalah. Ijaga-jaga masuk nama jaga-jaga tolong. HP si anak itu hata-batak pedong gue, anak sasada budu gabe sapkudu sada, alay anak sasada budu gabe soada. Jangan takut. Terkadang kita ini terlalu oper, sehingga si anak itu menjadi tidak lagi terarah, jadi maunya dia. Tetapi Abraham tidak. Bahkan Allah katakan persembahkan, dia persembahkan. Enggak diskusi dia dengan inang, istrinya. Ay bari, mami, ay do Tuhan ikut pilih hono tanah ledek tapai may maon. Saya yakin kalau mereka diskusi pasti mereka berantem. Iho may paululuy matuhami, gagabi mau toho, gagabi loahok ko. Aritik karoho na martuhani, ngabibelo karohoin na basa no ay ngate. Tetapi Abraham punya iman. Karena dia yakin, percaya sepenuhnya apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia lakukan. Masih ada enggak amang inang seperti itu sekarang kita? Masih mau enggak? Kalau Tuhan yang perintahkan masih mau amang kita melakukan? Ulu dopehita mangulahon aniron di Tuhani? Manang mangida isi may ba mangida paretan itu hani udah makpandita bang muluboy udah honot to bani udah honot gusuboy wa abay no ang gusongon namba borat tudo bani pikiran bajo. Itu bukan iman. Itu bukan iman. Kalau masih mengandalkan logikanya, itu bukan iman. Kalau masih mengandalkan perasaannya, itu bukan iman. Kalau masih memikirkan untung rugi, itu bukan iman. Taat akan perintah Tuhan, laksanakan. Maka Allah memperhitungkan, Allah menyatakan bahwa Abraham itu menjadi nenek moyang orang percaya. Abraham itu menjadi teladan ketaatan dan keberimanannya. Dan itu yang dinyatakan oleh Paulus di dalam nats ini. Bagaimana dia menjelaskan itu kepada orang Romawi yang sudah dikuasai oleh filsafat, yang mengandalkan logika berpikir. Mereka
dijelaskan. Paulus menyatakan kepada mereka bahwa Abraham itu dibenarkan karena iman, bukan karena dia benar. Allah punya kuasa, hak prerogatif, kemahakuasaan Allah. Ketika Allah memerintahkan dan kita mau melaksanakan, bukan karena ada sesuatu. Sekarang menjadi pertanyaan, di mana letak perbuatan itu, Abang Pendeta? Perbuatan bagi orang percaya adalah buah daripada iman kita. Kebaikan-kebaikan melakukan Taurat bukan supaya kita mendapatkan keselamatan, tetapi keselamatan yang sudah kita terima dari Dia, pengorbanan Tuhan Yesus yang kita sudah terima dari Dia, cinta kasih Allah kepada saya dan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tidak mungkin dong saya ingkari. Maka saya dong mengasihi Dia. Kalau Allah sudah mengasihi saya, mengasihi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekolah minggu, masa saya tidak patut mengasihi Dia? Sebagai tanda bahwa aku telah menerima keselamatan itu, Allah mengasihi saya, maka wajib hukumnya saya itu berbuat baik. Dan itu yang dikatakan Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati, kosong, tidak ada arti iman itu. Sebagai pertanda kita orang beriman, orang yang sudah menerima keselamatan harus nyata melalui sikap, perilaku, perkataan, tutur kata, kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang menjadi kesaksian anak-anak Tuhan. Kita memiliki iman, maka kita mau melakukan perintah Allah. Kita dibenarkan supaya kita mendapatkan keselamatan. Orang yang sudah menerima keselamatan, maka kepada kita diberikan tanggung jawab melakukan hal-hal yang baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Engkau menyapa kami supaya kami benar-benar sungguh-sungguh taat setia kepadamu. Sebagai anak-anak yang beriman, sebagai anak-anak yang telah menerima keselamatan, yang telah dibenarkan oleh pengorbananmu, oleh cinta kasih-Mu kepada kami, maka selayaknya, sepantasnya, sepatutnya hidup kami ini hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan sebagai pertanda bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Tolong kami, ajar kami supaya kami semuanya menjadi saksi-Mu melalui kata dan perbuatan. Berkati kami, berkati anak-anak sekolah minggu, berikan kesehatan dan pertumbuhan yang baik, sehingga mereka bertumbuh secara jasmani dan rohani, menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu, menjadi anak-anak kebanggaan orang tua dan kebanggaan Tuhan. Berkati guru sekolah minggu yang telah berjerih lelah, supaya mereka juga beroleh sukacita dan kekuatan daripadamu dalam rangka menuntun dan mengajari adik-adik sekolah minggu. Ampuni kami akan salah dan dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Bukwende 426 sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita
Maju aja sekolah minggu ya. Ikut aja pahala dulu. Enggak, ikut aja kita. Ikut aja kita. Karena ayo. Masuk aja sekolah minggu ya. Masuk ke depan. Ikut aja kita di barisan. Ikut aja. Bukan KPK utusan, menghadap ke sini. Hadap ke sini. Hadap ke sini. Menghadap ke sini. Ayo, balik kanan, balik kanan. Balik kanan. Saudara-saudara, saat ini kita akan mengutus anak-anak sekolah minggu ini sebagai wakil jemaat untuk memberitakan kabar baik bagi dunia. Inilah langkah awal bagi mereka untuk menjadikan bersaksi sebagai gaya hidupnya yang dituntun oleh Roh Kudus untuk menghasilkan buah. Oleh karena itu marilah kita mendengarkannya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskan aku. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Apa yang kamu perbuat dengan genap hati untuk Tuhan manusia dan bukan untuk manusia. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Tuhan urupi usai jaga rohaki asa masih nonang monarki ruhoti diur masih nonang idoni tatangyak pema piliata. Ali di batama nami na di banua gijang, hodo haruruan ni saluhut sileho-leho na dinggan dohot nasau di basa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi wap na hucus di julum.
Pasu-pasu meja laramoti asau parasia kami pilihanon. Patimbul ho karajombu di tonga-tonga ni huriam doho di pertibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalamu tadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam kir-kir hami mandok mau liate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileho mi toniro di pamataku. Osano gogoki rodi salu artaku. Upasa hati Tuhan noso Alia manami na di Banua Gijang, say pinurbadia magawarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomo ni roham di bonotongau soron na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan, man na merdosa tuhami. Bahamu di bakasan dame, calo hamu mapasu-pasiat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana marnidaho. Sai di dopakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasarhon badamena tutodim. Amen. Amen. Sebanyak kita balik kanan gerak. Tihamu akamanami nanami ruas di huria. Namar minggu di garijao dohot na siya jabu pe. Laos mariti omba hami siap parhubas dohot akasikola minggu na tongon patupaho pareyon na sadarion. Pasahaton selamat hari minggu madita saluna. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.